Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Restu Sanubari SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak ucapkan kepada anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Bapak Restu Sanubari SPD. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1 ya, mengenai komitmen dan nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan kali ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menganalisis komitmen dan nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita masuk ke dalam materi. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai komitmen para pendiri negara. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu komitmen. Nah, banyak orang yang menganggap komitmen itu sama dengan janji. Kira-kira menurut kalian sama nggak? Ya, jadi komitmen itu berbeda dengan janji. Komitmen ya itu bukan hanya sekedar janji. Artinya janji tersebut dilakukan gitu. Makanya tidak hanya sekedar janji. Jadi komitmen ini dilandasi oleh sikap dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji yang telah dibuat tadi. Makanya komitmen berbeda dengan janji. Nah, bagaimana implementasinya atau penerapannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara komitmen tadi? Jadi seseorang yang memiliki komitmen ya, komitmen terhadap bangsa dan negara adalah orang yang mendahulukan atau mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongannya. Nah, itu seseorang yang memiliki komitmen berbangsa dan bernegara. Bagaimana dengan komitmen para pendiri bangsa atau pendiri negara kita terdahulu? Nah, komitmen para pendiri negara ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk ikrar ya, atau janji untuk merumuskan dan menetapkan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Nah, itu komitmen yang telah dibuat oleh para pendiri negara. Makanya hingga sekarang ya, kita telah mempunyai dasar negara yang nilainya itu baik dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira menurut kalian, apa saja sih nilai-nilai komitmen pendiri negara yang terkandung di dalam Pancasila? Nah, ada 8 yang Bapak kutip dari buku kalian. Ya, yang pertama adalah semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Di mana di dalam nilai ini ya diartikan bahwa para pendiri negara ya, walaupun yang seperti kita ketahui berasal dari daerah yang berbeda-beda ya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua ya, terus dari latar agama yang berbeda-beda ya, tetapi mereka tetap sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah pada saat itu ya. Makanya semangat persatuan dan kesatuan walaupun dari latar belakang yang berbeda-beda. Terus yang kedua, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, ini sudah menjadi hak masyarakat atau rakyat Indonesia yang memang pada dasarnya memiliki bangsa Indonesia, kekayaan alam Indonesia dan lain-lainnya. Makanya ketika bangsa Indonesia direbut atau diambil oleh penjajah ya, rasa ingin mengembalikan atau mengambil kembali bangsa Indonesia dari tangan penjajah itu pasti tinggi gitu, karena memang seluruh kekayaan alam, seluruh hal yang ada di Indonesia yaitu punya masyarakat dan rakyat Indonesia, sehingga pada saat itu para tokoh pendiri negara ingin mengambil lagi Indonesia dari penjajah yang memang pada dasarnya ya, Indonesia itu memang punya rakyat atau masyarakat Indonesia. Terus yang ketiga, pantang menyerah. Nah, ini bisa dilihat dari
usulan dasar negara yang telah dibuat oleh ketiga tokoh, ada Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan juga Pak Karno, yang mana pada saat itu mereka sudah mengusulkan dasar negara, tetapi ternyata usulannya tersebut tidak sepenuhnya digunakan, justru dibuat kembali Piagam Jakarta. Nah, walaupun ya usulan dasar negara yang dibuat oleh ketiga tokoh tadi itu tidak digunakan sepenuhnya ya, tetapi mereka tetap pantang menyerah untuk memerdekakan Indonesia dan membentuk dan merumuskan serta menetapkan dasar negara yang baik. Terus yang keempat, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, ini sudah menjadi keharusan gitu para pendiri negara yang memang sudah berkomitmen bahwa cita-cita bangsa, yang masyarakat yang sejahtera, damai, adil, dan makmur itu harus diwujudkan. Caranya adalah pada saat itu sesegera mungkin untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah. Yang kelima, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ya, terus yang kelima, mengedepankan musyawarah. Artinya dalam setiap pengambilan keputusan ya, yang seperti kita ketahui seperti pada saat peristiwa Rengas Dengklok ya, antara golongan tua dan golongan muda, di sana terjadi musyawarah. Nah, di sini kita harus melihat bahwa ternyata dari zaman dahulu pengambilan keputusan itu dengan musyawarahnya itu yang dijadikan komitmen para pendiri negara. Terus yang ketujuh yaitu menghargai pendapat orang lain ya. Khususnya pada saat itu usulan-usulan dasar negara tuh, terus antara konflik golongan muda dan golongan tua, walaupun berbeda pendapat tetapi saling menghargai sehingga tercapailah suatu keputusan yang adil dan tidak merugikan siapapun. Terus yang ke-8 yaitu tidak memaksakan pendapat. Artinya walaupun pendapatnya tidak sama ya, tidak memaksakan orang lain ya untuk mengikuti pendapatnya pada saat itu ya. Itu tercermin di dalam sidang BPPKI, sidang PPKI, yang mana setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya walaupun berbeda-beda. Lanjut, yaitu mengenai komitmen kita sebagai warga negara. Nah, bagaimana sih Pak komitmen kita sebagai warga negara? Nah, jadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, ini membutuhkan sekali warga negara yang punya komitmen, khususnya kalian ya, pemuda-pemuda Indonesia. Oleh karena itu ya, kalian sebagai pemuda ini harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga persatuan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari mana kita bisa mencontohnya? Dari sikap komitmen yang tadi sudah Bapak jelaskan para pendiri negara sebelumnya. Nah, terus muncul pertanyaan baru, Pak, kalau dulu kan para pendiri negara menunjukkan komitmennya karena ada peperangan, karena ingin memerdekakan Indonesia. Kalau sekarang kan Indonesia sudah merdeka. Nah, karena sekarang Indonesia sudah merdeka, berarti tugas kalian justru malah lebih ringan. Kalian tidak perlu lagi angkat senjata. Nah, yang perlu kalian lakukan apa sih? Nah, kalian sebagai pelajar menunjukkan komitmen negara, salah satunya dengan cara belajar. Nah, itu yang bisa kalian tunjukkan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang seperti kita ketahui ya, bahwa ternyata alhamdulillah Indonesia ini sudah merdeka. Nah, keberhasilan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan kita terhadap bangsa dan negara. Gak mungkin kalau nggak cinta mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia supaya merdeka. Nah, dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan tersebut ya dari para pendiri negara, kita diharapkan mampu melahirkan sikap atau jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih Pak yang disebut dengan nasionalisme dan juga patriotisme? Kita bahas pertama dari nasionalisme. Nasionalisme ini bermakna kesadaran
akan semangat cinta tanah air dan memiliki rasa kebangsaan. Nah, nasionalisme juga bermakna ya persatuan dan kesatuan. Jadi walaupun kita dari daerah berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda, nah kita tetap disatukan oleh satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu salah satu bukti nasionalisme yang bisa kita tunjukkan. Terus patriotisme, bagaimana dengan patriotisme? Patriotisme ini dimaknai sebagai sifat kepahlawanan. Nah, tetapi dalam arti sempit bisa juga diartikan sebagai cinta tanah air gitu ya. Sikap yang gagah berani, pantang menyerah, rela berkorban, jiwa dan raga serta hartanya demi kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negara. Nah, itu yang disebut dengan patriotisme. Lanjut. Nah, terus sikap apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan nasionalisme kita dan juga patriotisme kita? Yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan cara, karena sudah merdeka berarti harus dipertahankan kemerdekaannya. Jangan sampai kita kembali dijajah lagi oleh penjajah ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus berkarya dan juga dengan cara kita terus berprestasi membanggakan nama Indonesia. Nah, tetapi ada beberapa sifat atau karakter yang menunjukkan semangat kebangsaan ya, nasionalisme dan juga patriotisme kita. Yang pertama ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, keingintahuan yang tinggi, berinisiatif dan lain-lainnya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, sudah materi kita selesai pada saat ini ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih perhatiannya. Bapak minta maaf jika ada kesalahan atau khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup mengerti belum? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di komen ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.